Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiatu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari FG3 MPKT 4, dan dalam video ini kami akan mengajak Anda untuk mengenal lebih dalam mengenai proposal PKM yang kami ajukan. Kegiatan yang kami ajukan berjudul Peningkatan Kesehatan Mental Lansia di Panti Werda Karya Kasih selama pandemi COVID-19. Penjelasan akan dimulai dengan latar belakang. Pandemi COVID-19 telah berlangsung cukup lama. Berbagai kebijakan pun diterapkan guna menekan angka penyebaran. Contohnya adalah kebijakan berdiam diri di rumah dan menjaga jarak. Kebijakan ini tentunya mengubah gaya hidup dan berdampak secara psikis, utamanya pada lansia yang rentan terhadap COVID-19. Tidak semua lansia tinggal bersama keluarga. Sebagian lansia tinggal di panti werda atau panti jompo. Berkurangnya interaksi sosial sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19 membuat para lansia di panti werda ini mengalami peningkatan stres, kecemasan, dan juga depresi. Oleh karena besarnya dampak negatif pandemi COVID-19 terhadap kesehatan mental manusia yang tinggal di panti jompo, perlu adanya usaha menjaga dan meningkatkan kesehatan mental mereka. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan. Yang pertama bisa menguatkan interaksi melalui media daring. Yang kedua bisa stimulasi fungsi kognitif. Yang ketiga bisa melakukan berbagai kegiatan relaksasi, contohnya hobi. Kemudian dengan melakukan berbagai program tersebut, diharapkan kesehatan mental lansia yang tinggal di panti werda dapat meningkat. Kemudian pada kegiatan ini ada beberapa rumusan masalah yang kami temukan. Yang pertama, bagaimana kesehatan mental lansia di Panti Werda Karya Kasih. Yang kedua, bagaimana tingkat kesiapan lansia di Panti Werda Karya Kasih dalam menghadapi COVID-19. Yang ketiga, bagaimana dampak ekonomi, sosial, dan psikologis dari program yang dilaksanakan di Panti Werda Karya Kasih. Dari ketiga rumusan masalah tersebut, kami kemudian merumuskan 3 buah tujuan. Yang pertama yaitu mengetahui tingkat kesehatan mental lansia di Panti Werda Karya Kasih. Lalu yang kedua, mengetahui tingkat kesiapan lansia di Panti Werda Karya Kasih dalam menghadapi COVID-19. Lalu yang ketiga, mengetahui dampak ekonomi, sosial, dan psikologis dari program yang dilaksanakan di Panti Werda Karya Kasih. Selanjutnya, luaran yang kami harapkan yaitu berupa lansia di Panti Werda Karya Kasih mengalami peningkatan pemahaman mengenai strategi coping pada masa pandemi COVID-19. Lalu yang kedua, lansia di Panti Werda Karya Kasih dapat mengembangkan keterampilan wirausahanya sekaligus melestarikan budaya lokal. Lalu yang ketiga, kegiatan yang dilaksanakan diharapkan dapat memberi dampak positif bagi perekonomian, sosial, dan psikologis lansia di Panti Werda Karya Kasih. Dari kegiatan pengabdian masyarakat yang kami lakukan, kami harap kami dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman lansia di Panti Werda Karya Kasih terhadap strategi coping selama pandemi COVID-19. Selain itu, kami juga berharap kami dapat meningkatkan keterampilan lansia dalam berwirausaha dan memanfaatkan budaya lokal. Kami juga berharap kami dapat meningkatkan taraf hidup lansia di Panti Werda Karya Kasih. Kemudian selanjutnya kita melihat gambaran umum dari masyarakat sasaran. Kegiatan akan dilaksanakan di Panti Werda Karya Kasih yang berada di Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, tepatnya di Jalan Kramat Kuitang IA nomor 10, RT 005 RW 004 Kelurahan Kuitang, Kecamatan Senen. Sasaran yang ingin diikutsertakan dalam program ini adalah lansia yang berada di Panti Werda Karya Kasih yang berjumlah 30 orang lansia wanita. Melihat dari permasalahan yang dihadapi, kelompok kami berinisiatif memberikan sebuah program yang bertujuan untuk membantu lansia di Panti Jompo Karya Kasih ini, khususnya yang berkaitan dengan kesehatan mental sebagai salah satu cara mengatasi dampak dari pandemi COVID-19. Metode pelaksanaan program akan dibagi menjadi 4 tahap, yaitu tahap pertama, tahap persiapan yang dimulai dengan pembuatan proposal dan mengurus perizinan tempat program pelatihan dilaksanakan. Kemudian akan dilaksanakan pengecekan lapangan untuk melihat karakteristik demografis terhadap para lansia dan keadaan di sekitar tempat pelaksanaan program dengan protokol kesehatan yang tepat. Selain itu, pemberian lingkup bahasan dan pengecekan materi narasumber untuk edukasi COVID-19 dan kewirausahaan, serta pembuatan buku pedoman pelaksanaan program terkait materi edukasi COVID-19, mekanisme coping, dan kegiatan sosial yang akan dilakukan. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan akan dibagi menjadi 2 kegiatan. Yang pertama, pelaksanaan edukasi COVID-19 dilakukan dalam bentuk webinar melalui Google Meet kurang lebih selama 3 jam yang meliputi pemaparan oleh narasumber terkait pengenalan penyakit COVID-19, bagaimana penyakit tersebut ditularkan, langkah-langkah yang telah dilakukan rumah sakit dalam penanganan COVID-19, jenis-jenis vaksin dan keadaan kegiatan vaksinasi yang sedang berlangsung, tahapan untuk melakukan konsultasi di rumah sakit, dan cara melaksanakan protokol kesehatan yang tepat. Setelah pemberian materi, para lansia akan diminta untuk mendemonstrasikan cara pemakaian dan pelepasan masker, serta mencuci tangan menurut rekomendasi WHO.
Rangkaian acara selanjutnya adalah penjelasan tentang mekanisme coping oleh narasumber seperti manajemen stres dengan relaksasi, resiliensi dan strategi coping, dan sebagainya. Para lansia juga akan dijelaskan untuk dapat membedakan mana mekanisme coping justru akan bersifat maladaptif. Untuk kegiatan kewirausahaan, pelatihan akan dilakukan dalam bentuk webinar melalui Google Meet kurang lebih selama 90 menit. Rangkaian acara terdiri atas pemaparan narasumber terkait kewirausahaan, jenis-jenisnya, keadaan kewirausahaan selama pandemi COVID-19, dan apa saja kegiatan kewirausahaan yang dapat dilakukan selama pandemi COVID-19 sebagai salah satu mekanisme coping. Rangkaian kegiatan pelatihan kewirausahaan selanjutnya akan dilakukan secara langsung di mana para mahasiswa mengunjungi Panti Warta Karya Kasih untuk melaksanakan kegiatan memasak bersama. Kegiatan memasak bersama yang dilakukan akan mengikuti protokol kesehatan secara ketat. Para lansia akan dibagi ke dalam 6 kelompok terlebih dahulu dengan setiap kelompok terbagi atas 5 orang. Kegiatan memasak bersama akan dilakukan sekali selama 4 minggu dan diawasi oleh panitia selama proses berlangsung. Pada minggu pertama, para lansia akan membuat kue peletok, minggu kedua membuat soto Betawi, minggu ketiga membuat nasi uduk Betawi, dan terakhir membuat es campur Betawi. Tahap ketiga, yaitu adalah tahap evaluasi, akan dilaksanakan dengan cara memberikan formulir kepuasan serta kritik dan saran dari para lansia. Observasi juga akan dilakukan untuk mengamati perubahan perilaku lansia dalam memahami dan mematuhi protokol kesehatan, serta adanya peningkatan kualitas hidup. Tahap terakhir, yaitu tahap keempat, pembuatan laporan akan dibuat berdasarkan formulir kepuasan yang didapat sebelumnya. Selanjutnya yaitu terkait biaya dan jadwal kegiatan. Biaya yang kami butuhkan yaitu sebanyak Rp9.674.000 yang akan digunakan untuk mengadakan perlengkapan yang diperlukan, barang habis pakai, melakukan perjalanan, intensif bagi narasumber, serta dana lain yang tidak terduga. Selanjutnya, kegiatan kami akan dilakukan selama 5 minggu dimulai dari pertengahan bulan Oktober. Nah, demikian adalah penjelasan mengenai program yang ingin kami ajukan. Menarik bukan? Kami harap program ini nantinya dapat menginspirasi dan memberikan dampak positif utamanya bagi para lansia. Kami ucapkan terima kasih telah mendengarkan video kami, semoga bermanfaat.